Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 80. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sementara menunggu saudara-saudara kita yang sedang beruduk melaksanakan salat asar berjemaah bersama kita di Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat ini, sejenak kembali kita mengingatkan dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Ayat tadi menjadikan suatu landasan kajian sore hari ini, dari Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 80. Sungguh berat pertanggungjawaban pemimpin di akhirat. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, karakteristik daripada pemimpin ideal itu, yang pertama adalah jujur, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga adalah cerdas, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima adalah kreatif, yang keenam adalah rela berkorban, dan yang ketujuh mencintai dan dicintai. Ayat tadi merupakan adalah doa. Katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara yang keluar yang benar, serta berikan kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong agama Allah. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam kekuasaan memiliki peran yang sangat penting untuk menolong agama Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala bahkan mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu doa agar diberikan kekuasaan yang bisa digunakan untuk menegakkan agamanya. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 80 tadi. Artinya itu adalah Rasulullah SAW berdoa. Maka menurut daripada Imam Ibnu Katsir, Rasulullah SAW menyadari pentingnya kekuasaan untuk menegakkan agama dan memohon kekuasaan agar dapat menolong kitabullah, melaksanakan hukum Allah dan menegakkan Islam. Maka dari tafsir itu ada dua fungsi utama kekuasaan itu dalam Islam. Jadi jangan hendaknya kita alergi ketika bicara dengan persoalan adalah kekuasaan. Maka ada dua fungsi utama kekuasaan dalam Islam itu menurut dari tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan daripada ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 80 itu. Yang pertama adalah untuk menegakkan agama Islam, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan ketika beliau menjadi kepala negara di Madinah.
Beliau memimpin secara Islam dengan adanya piagam Madinah. Tidak ada yang kacau. Itu suatu pertanda bahwasanya Islam itu bukanlah mengacaukan suasana. Jadi kalau adalah mengatakan Islam itu akan mengacaukan dan akan menghancurkan umat yang lain, keliru dia menilai. Akan tetapi untuk menegakkan agama Islam itu ya. Yang kedua, tafsirnya fungsi dan utama kekuasaan itu adalah untuk mengurus urusan masyarakat dengan syariat Islam. Jadi ketika kita menyebut adalah syariat Islam, jangan alergi. Kok kadang-kadang kita umat Islam mendengar syariat Islam lah takut loh. Kadang-kadang mereka kalau disebut syariat Islam, jadi sabui awak nak negara Islam doh. Kalau kita lah umat Islam takut pula menyebut itu adalah syariat Islam, berarti dipertanyakan pula keislaman kita. Kenapa kita takut menyebut dengan syariat Islam? Tidak ada yang bertentangan syariat Islam ini kok. Coba lihatlah dalam undang-undang negara. Syarat dari pemimpin saja dari 20 syarat, yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan syariat. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya kekuasaan yang digunakan itu adalah sesuai dengan syariat, menjamin itu adalah semua warga, baik dia itu adalah muslim maupun adalah non muslim, itu akan terurus dan terlindungi dengan baik tanpa ada penindasan daripada pihak yang kuat terhadap yang lemah. Tidak ada penindasan. Makanya kekuasaan dalam Islam itu juga harus diemban oleh pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, termasuk orang-orang yang diangkat sebagai pembantunya. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kita bukan dalam artian untuk menyombongkan diri, bukan untuk membanggakan diri, tidak. Itu kasus yang hanya kecil tapi viral. Itu adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang ini. Ini adalah Pak Abdul Mukti langsung menanggapi daripada kasus daripada guru honorer daripada Supriyani itu. Coba bayangkan kecil kasusnya seperti itu langsung ditanggapi oleh menteri soal langsung kan itu. Ini yang peduli. Ini ndak kadang-kadang guru itu sudah mengajar sedemikian gajinya 300.000 diterima. Diminta lu uang damai 50 juta, coba bayangkan, kan keterlaluan namanya. Akhirnya apa? Dicopot itu kapolseknya, dicopot itu adalah kanit reserse-nya, dimutasi dan itu adalah dimutasikan, diberhentikan itu adalah kajarinya. Akhirnya dia dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum. Saya secara pribadi memang saya WA langsung menteri. Ini Mas Menteri, ini hal yang kecil seperti ini kok viral seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati, ini pentingnya kekuasaan tadi. Jadi yang membantu daripada kekuasaan tadi, pembantunya mengerti dengan pendidikan, tidak tukang gojek disuruh jadi menteri. Nah, kok tidak yang selama kok tukang gojek disuruh jadi menteri. Jadi Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya mereka itu harus dipilih berdasarkan kompetensi, berdasarkan daripada tanggung jawab, bukan karena faktor transaksional, bukan faktor kekerabatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 4 An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Jadi ada kata-kata daripada innallaha ya'muruku an tu'addul amanati ila ahliha.
Sungguh Allah menyuruh kalian itu menyerahkan amanah itu kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Nah, itu hendak dimasuk Nadim Menteri Gojek itu ditawarnya Abdul Mukti ini adalah wakil menteri. Nah, mau dia. Selain itu, kalau kita mencoba melihat pemimpin dan pembantu itu harus memiliki sifat jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu membawa kebaikan yang menuntun pada surga, sementara dusta itu membawa kepada kejahatan dan mengantarkan kepada neraka. Itu hadis kok. Kayaknya dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim, alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membaca kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Artinya Pak, Islam itu menekankan pentingnya daripada sistem pemerintahan yang berlandaskan akidah dan syariah Islam, bukan dengan sistem sekuler. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hukumnya Allah yang terbaik dan wajib diterapkan oleh kaum yang beriman, sedangkan daripada hukum jahiliyah harus ditinggalkan. Maka ditegaskanlah oleh Allah dalam Al-Quran surat 5 ayat yang ke-50, afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Artinya apa? Dalam Islam, amanah kepemimpinan itu merupakan tanggung jawab yang sangat berat, yang menakutkan, karena tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat di dunia, akan tetapi juga adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Makanya menjelang tanggal 27 November nanti, dicalik-caliklah wajah manusianya Bapak dan Ibu. Ku indak nama cacu orang kerajonya, orang nama jangwi basit setan dia kecilnya. Ya Allah ya Karim, gari masajid nanti caci bagai memangnya hino na gari masajid tu. Ambo sampai saat ini jadi gari masajid Bapak Ibu. Ndak ada nang tukang azan di masajid ambo tu, ambo dah azan. Ada buka pintu, ambo buka pintu. Ndak ada hidup lampu, ambo hidup lampu. Hino mana jadi gari masajid? Apa pikir Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.